Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 29 Agustus 2022. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Sosok Santo Yohanes Pembaptis dalam gereja Katolik adalah tokoh istimewa dan luar biasa. Para kudus lainnya dalam gereja diperingati hanya wafatnya saja. Sedangkan Santo Yohanes Pembaptis, kelahirannya dirayakan dan wafatnya juga diperingati. Mengapa sosok Yohanes Pembaptis begitu istimewa? Sejak awal kisah hidup Yohanes Pembaptis sangat spektakuler. Kita tahu bahwa ketika kedua ibu kudus saling berjumpa, yakni Bunda Elizabeth dan Bunda Maria, Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan dalam rahim ibunya. Lebih lanjut, Yohanes Pembaptis itu dikenal sebagai seorang yang berseru-seru untuk mewartakan kebenaran dan yang meluruskan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis berfirman, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Inilah sebuah spiritualitas pelayanan yang sangat mendalam. Maka Yesus memuji Yohanes Pembaptis dengan mengatakan, "Sesungguhnya tiada seorang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talap." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Profesor Dr. Martin Harun OFM adalah dosen kitab suci yang sangat luar biasa. Tiap kali ujian, beliau suka membuat soal dengan jawaban pilihan benar atau salah. Wah, mantap jiwa. Peluangnya 50-50. Namun, yang repot jawabannya tidak hanya berhenti pada pilihan benar atau salah saja, tetapi perlu penjelasan atas pilihan jawaban yang diambil. Nah, bagian ini yang sukar, yakni mempertanggungjawabkan pilihan jawaban yang diambil. Kalau benar kenapa, dan kalau salah seharusnya bagaimana? Angel tenan. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini inspiratif dan bagus sekali untuk kita renungkan. Herodias dan Herodes adalah sosok yang bersumbu pendek, yakni mereka yang mudah marah, ngamuk, reaktif, dan agresif. Orang yang demikian ketika dikritik, diberitahu, diarahkan akan marah, dendam, dan mencari cara untuk melawan karena merasa dirinya yang paling benar. Herodes dan Herodias ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Lah Yohanes kan mau mengarahkan, memberitahu yang baik dan membimbing Herodes juga Herodias agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi kenapa malah Yohanes ditangkap, dibelenggu dan akhirnya dibunuh? Inilah racun dalam pribadi orang-orang yang bersumbu pendek, yang berorientasi dan ukuran kebenaran hanya ada pada dirinya sendiri. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan racun sumbu pendek seperti yang ada dalam pribadi Herodes dan Herodias. Racun ini membuat orang gelap mata dan hanya dikuasai oleh emosi saja. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menep, yakni pribadi yang tenang, berpikir panjang, mengedepankan segalanya dalam doa bersama dengan Tuhan, dan bertindak bijaksana dalam apapun yang kita buat dan kita lakukan. Jangan sampai emosi kemarahan yang mengontrol diri kita karena hanya berujung pada penyesalan saja. Kendalikan diri, libatkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, dan keep calm. Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.